Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bersyukur kepada Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita dalam masa-masa yang tidak mudah bagi sebagian besar orang, tetapi Tuhan terus menyertai dan memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan sukacita di dalam Tuhan. Tidak terasa sudah masuk ke dalam sesi yang ke-10 dalam tema besar yaitu Doing God's Agenda, Not Mine. Saudara, waktu saya menengok ke belakang, saya sangat mensyukuri segala berkat Tuhan di dalam renungan-renungan yang saya sharingkan. Karena renungan ini bukan hanya untuk Anda para pendengar, tapi juga untuk saya. Dan sangat menguatkan sekali. Lebih di dalam tema pada saat ini yaitu belajar dari Yusuf, bagian yang terakhir. Kita sudah mengikuti sesi-sesi sebelumnya, bicara mengenai memahami kehendak Tuhan itu tidak mudah. Saudara, kita seringkali mendengar orang memberikan nasihat atau penghiburan buat orang yang sedang mengalami kesulitan. Orang berkata seperti ini, sabar saja, nanti juga semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Jangan mudah menyerah. Saudara, semua itu lebih mudah untuk diucapkan bukan daripada dijalankan. Kita lebih mudah memberikan komen ke orang-orang seperti itu yang sudah dalam masalah dan kayaknya mudah sekali ngomong begitu. Tetapi waktu kita mengalaminya sendiri, saya rasa tidak semudah yang kita ucapkan ke orang lain. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita bisa saja memberikan nasihat, "Ayo dong, semangat dong." Tapi kita mengalaminya sendiri, mungkin kita akan mengalami pergumulan yang juga tidak mudah. Tidak mudah mengamini semua itu saat kita masuk di dalam masalah. Maksudnya begini saudara, waktu kita memberikan penilaian, memberikan nasihat, teguran kepada orang lain, kita bisa dengan mudah, tapi bagaimana posisi kita waktu kita sendiri sedang mengalami sebuah masalah. Contohnya seperti ini, waktu kita mengatakan begini, saya punya idealisme di dalam mencapai agenda saya. Saya punya harapan sendiri, saya punya ambisi sendiri, saya punya goal sendiri, tapi terkadang kala realitanya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Pakai istilah yang saya sudah sampaikan bahwa hidup tidak sesuai dengan pesanan. Itu sering kali terjadi. Nah, kita lihat dari tokoh Yusuf. Dia memiliki masa kecil yang sangat indah. Dia memiliki jubah yang diberikan oleh bapaknya, jubah yang maha indah. Dan dia memiliki juga mimpi yang sangat indah yang Tuhan berikan. Ketiga keindahan yang dialami di dalam hidupnya dia, mestinya membuat dia berpikir bahwa saya akan segera menjadi seorang yang besar. Karena saya sangat memiliki masa lalu, masa kecil yang sangat luar biasa indah. Tapi yang terjadi dengan diri Yusuf, kebalikannya begini saudara. Dia masuk ke dalam sumur kering, saudara-saudaranya iri kepada dia, kemudian dia dijadikan budak di rumah Potifar, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar dan akibatnya dia dipenjara, dan waktu dia dipenjara, dia mengalami dia diabaikan oleh orang yang dia tolong selama 2 tahun. Saudara, jikalau engkau menjadi Yusuf, apa kira-kira responmu? Kalau engkau menjadi Yusuf, apa kira-kira penghiburanmu? Kalau engkau ketemu orang seperti Yusuf, kita ngomong apa kepada dia? Saudara, kita melihat begini, ada satu hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari hidup Yusuf. Yang pertama adalah begini, dia memiliki sebuah kesimpulan hidup yang mengagumkan. Kesimpulan hidup yang mengagumkan. Saya bacakan Kejadian 50 ayat 19 hingga 21. Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, lakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, di situ Yusuf berkata, "Jangan takut, aku ini bukan apakah aku pengganti Allah?" Mengapa dia berkata dia bukan pengganti Allah? Ini konteksnya bisa dilihat di dalam ayat yang ke-15 hingga 19. Dan waktu itu, kalau saya boleh ringkaskan, saudara-saudari Yusuf menjadi khawatir, ya. Lihat begini, kira-kira ayat yang ke-15 saya bacakan begini. Boleh jadi Yusuf akan menendam kita, akan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ingat ya, mereka punya ketakutan luar biasa. Mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Saudara, ini konteksnya mengapa Yusuf berkata, aku inikah pengganti Allah? Dia sadar, saudara. Kesimpulan hidup dia memberikan dia begini. Dia memahami bahwa kejahatan yang saudara-saudaranya kerjakan dalam hidup dia, ya, saudara-saudaranya rekakan dalam hidup dia, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Apa yang meant for evil to him, to me dalam hidup Yusuf, Allah meant for good to many people. Itu yang terjadi. Di sini kita melihat bahwa dia bisa mengambil sebuah konklusi hidup bahwa, "Oke, kamu lakukan hal yang buruk. Kamu berusaha mengganjal aku dari sebuah lubang sumur kering masuk ke dalam lubang penjara. Kau terus mengganjal aku. Kejahatan semua yang kamu reka-rekakan. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Bahkan di sini kita bisa melihat bagaimana pelajaran penting tentang pengampunan. Kita akan bahas nanti setelah ini. Kemudian Yusuf bisa memberikan penghiburan, menenangkan hati saudara-saudaranya. Bukti bahwa sampai akhirnya pun saudara punya ketakutan, makanya Yusuf memberikan penghiburan kepada mereka. Saudara, bagian yang kedua kita melihat pelajaran hidup yang mengagumkan tentang apa? Tentang pengampunan, saudara. Jadi kita akan melihat begini, mengapa orang itu cenderung sulit untuk mengampuni orang lain? Ada beberapa fakta yang saya temukan di dalam beberapa artikel yang saya baca. Begini kira-kira, karena kesalahan yang terlalu berat untuk dimaafkan, orang susah mengampuni karena terlalu berat kesalahannya. Karena mereka mengalami luka batin yang tak terlupakan. Ya, luka batin yang tak terlupakan. Mungkin kata-kata yang kasar luar biasa dan sebagainya. Karena mereka takut kejadian yang sama akan terulang lagi. Orangnya nggak berubah, sama saja. Kalau sekarang saya ampuni, ntar sama lagi terulang lagi. Kenapa orang susah mengampuni? Karena mereka berpikir begini, orang lain akan memandang citra diri yang lemah, diremehkan. Seolah-olah kalau orang itu mengampuni, orang melihat, "Ya lu mah lemah ya, kenapa lu ampuni, harus jangan lu ampuni biar dia begitu terus," gitu ya. Itu sebagian besar orang seperti itu. Mungkin juga mengapa sulit mengampuni karena terbiasa dari keluarga yang tidak mudah memaafkan. Dari kecil dididik dengan pola keluarga yang tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena yang lain adalah karena keinginan untuk membalas dendam. Ya, biar lu rasa begitu ya. Kemudian terus teringat bahwa bahasa orang itu menyakiti kita karena bahasa mereka itu bring back bad memories dalam hidup mereka. Dan karena mereka percaya bahwa orang yang berlaku jahat itu layak mendapatkan hukuman. Saudara, itu semua alasan-alasan yang umum kenapa orang susah mengampuni. Saudara, saya tidak akan bahas lebih lanjut, saya akan membahas dengan sebuah bagian dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengampuni? Saudara lihat dalam Matius 18 ayat 28 sampai 30, perumpamaan tentang mengampuni. Saudara, saya berikan konklusi saja di situ, bahwa orang yang bisa menyadari dan mensyukuri berkat besar anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, maka dengan itulah orang bisa mengampuni orang lain. Orang yang menyadari, mensyukuri betapa besar anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, maka orang itulah harusnya orang yang bisa mengampuni orang lain. Kita lihat lagi dari doa Bapa kami. Doanya seperti ini, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebuah kesadaran bahwa Tuhan sudah mengampuni saya dulu, maka ampunilah kesalahan saya juga belajar mengampuni orang lain. Saudara, C.S. Lewis berkata begini, "To be Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you." Menjadi orang Kristen berarti belajar mengampuni segala sesuatu yang tidak mungkin bisa diampuni, inexcusable. Mengapa? Karena Allah lebih dahulu mengampuni dirimu dan juga tidak ada alasan kau begitu luar biasa bersalah kepada Tuhan. Saudara, itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Di sesi ini kita tidak akan khusus membahas soal mengampuni, tapi kita melihat fakta bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat. Bahkan dia memberikan penilaian, engkau rekan-rekan yang jahat, tapi Allah mereka-rekannya buat kebaikan banyak orang. Saudara, pelajaran yang berikutnya adalah apa? Pelajaran dari sebuah lubang, dari from pit to kingdom. Ya, bagaimana dia berhasil mengartikan mimpi Firaun, 7 ekor lembu tambun, dan 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Dia mengartikan mimpi itu, saudara. Setelah 2 tahun ini dilupakan, Firaun bermimpi, dan hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi itu. Dan akibatnya apa? Dia diberikan kepercayaan oleh Firaun. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Saudara lihat Kejadian 41 ayat 39 sampai 44. Yusuf diberikan penghormatan yang sangat luar biasa. Dia dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44. Berkata Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di atas seluruh tanah Mesir." Sudah luar biasa. Pengalaman hidup yang luar biasa. Dari lubang penjara, masuk ke istana Firaun dan menjadi pemimpin yang sangat dihormati di situ. Yusuf menjadi seorang penguasa yang bijaksana, saudara. Di usia yang sangat muda, usia 30 tahun. Waktu itu, dia akhirnya, kita pakai istilah akhirnya, mengapa?
dari berlika-liku hidupnya dia menjadi penguasa yang bijaksana. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49, Yusuf mengatur. Waktu musim berkelimpahan dia mengatur, dia bangun lumbung, dia simpan, dia simpan, dia simpan, sehingga waktu masa-masa paceklik muncul, masa-masa kekeringan muncul, dia mulai akhirnya membagi-bagikan kepada orang-orang. Bahkan Saudara perhatikan di sini ayat 49. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Jika orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Bijaksana yang luar biasa oleh seorang Yusuf. Dan Yusuf akhirnya dihormati oleh saudara-saudaranya. Saudara lihat ya, mimpi Yusuf ya di awal kemudian digenapi pada akhirnya. Ayat 6 dari pasal 42 Kejadian. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, dia yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ingat Kejadian 37 ayat 5 sampai 10, mimpinya Yusuf. Ya. Ada bulir-bulir gandum, berkas-berkas gandum, hormat sama berkas gandumnya Yusuf. Ada matahari, bulan, 11 bintang, sujud menyembah kepada Yusuf. Saudara. Mimpinya digenapi Tuhan. Saudara, rasanya indah sekali hidup Yusuf, bukan? Tidak juga, saudara. Coba saudara alami. Kita bisa berkata indah karena kita sudah melihat ending hidupnya. Tapi berapa banyak dari kita yang belum tahu ending hidup kita, dan waktu mengalami lika-liku hidup Yusuf itu merasa sangat sulit luar biasa, bahkan kita berhenti berjuang. Kita berhenti berjuang. Apakah mudah hidup Yusuf? Sangat tidak mudah. Apakah yang dialami sesuai dengan yang dia harapkan, yang dia impikan dari awal? Saya bayangkan begini, yang Yusuf alami jauh lebih indah dari yang ia bayangkan. Waktu kita mengerti mimpi Yusuf adalah ada bulir gandum yang menghormati bulir gandum, ikatan gandum. Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang menghormati dia. Apa sih yang bisa dibayangkan? Pernahkah dia berpikir bahwa dia akhirnya menjadi tangan kanan Firaun? Berarti apa yang Tuhan berikan jauh lebih indah daripada apa yang dia bayangkan. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apa yang kita alami sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak? Saudara, ada 3 hal yang saya pelajari dari kisah Yusuf ini. Ya. Yang pertama adalah begini, hidup benar, takut akan Allah, dan bekerja dengan setia. Sehingga Tuhan akan membuat kita berhasil. Hidup benar, takut akan Allah, dan bekerja dengan setia. Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Yang kedua, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan, tapi mau mengampuni saudara-saudaranya, mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Yang ketiga, memiliki perspektif ilahi dan beriman bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan. Jadi saudara, jikalau saat ini kita masih mengalami hidup yang tidak enak, tidak menentu, hidup yang up and down tidak sesuai dengan yang kita harapkan, saudara, yang penting adalah dalam proses itu, tetap hidup benar, takut akan Allah, dan menekuninya dengan setia, bekerja dengan setia. Dalam proses itu, kalau kita disakiti oleh orang lain, belajar mengampuni. Dalam proses itu, milikilah perspektif ilahi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam hal yang sulit itu, untuk kebaikan kita. Saudara, renungan ini tidak akan sanggup menceritakan begitu hebatnya firman Tuhan, begitu banyak pengajaran penting tentang Yusuf. Saya berdoa kiranya lewat renungan singkat ini boleh memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa memang sometimes hidup tidak sesuai dengan pesanan. Tapi mari kita belajar untuk menekuni, menjalankan agenda Tuhan dalam hidup kita sekalian. Tuhan memberkati kita.